Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis, menyampaikan kepada seluruh jemaat dan warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1 dan 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku akan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tunangan-tunangan datu. Dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel minggu hari ini yang terambil dari Ulangan 33 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat 29. Mari kita baca secara responsoria. Tentang Aser ia berkata, "Diberkatilah Aser di antara anak-anak laki-laki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesiyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah." Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakob diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Septuagesima, yakni 70 hari menjelang kebangkitan dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang ampunnya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema daripada khotbah kita pada Minggu Septuagesima pada saat ini yakni hidup berbahagia di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 5 ayat 1 sampai 12 ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Khotbah di bukit adalah kumpulan khotbah Yesus di bukit yang berisi berbagai ajaran. Bagian khotbah Yesus di bukit adalah bagian yang indah dalam Injil dan yang menuturkan banyak ajaran Yesus yang lugas. Khotbah di bukit juga disebut sebagai 8 perkataan bahagia. Khotbah ini hendak menunjukkan kepada pendengar khotbah ini bagaimana pandangan Allah tentang bahagia. Kebahagiaan menurut Tuhan tidaklah sama dengan pemikiran manusia tentang kebahagiaan. Saudara-saudari yang kekasih, seperti biasanya hidup banyak orang bahwa ada ketidakwajaran dalam berpikir seperti pada umumnya orang berpikir. Biasanya orang akan berpikir bahwa kebahagiaan itu diletakkan pada segala keberhasilan, hidup glamor, kekayaan, perjalanan atau pelesiran, bisa berbelanja di berbagai mall. Ya, semua keadaan atau kondisi yang baik-baik saja, yang menenangkan, itu berbahagia. Tetapi khotbah ini menubuhkan situasi sebaliknya yang berbeda. Bukan keadaan yang baik-baik saja yang dipakai sebagai ukuran orang berbahagia. Orang-orang yang keadaannya terpinggirkan menjadi wajah utama dari kebahagiaan. Ini benar-benar di luar nalar. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada khotbah ini Yesus hanya berkenan kepada mereka yang berpihak kepada penderitaan dan kemiskinan. Di mata Yesus, orang miskin dan orang menderita, mereka sangat berbahagia dan sangat berharga. Dan ini menuntut kita untuk merubah sudut pandang kita bahwa justru dalam situasi yang tidak baik-baik saja, Tuhan hadir. Pada diri mereka lah berkat Tuhan dihadirkan. Ini mendorong kita untuk menghargai setiap manusia apapun keadaannya. Demikian juga kita menghargai dan mensyukuri keadaan kita sendiri. Juga ketika tidak baik-baik saja, kita memahami bahwa Allah berpihak kepada kita dan menghadirkan kebahagiaan. Saudara-saudari, tentang ucapan berbahagia, Yesus sungguh menekankan bahagia, yakni pada keadaan hati, yakni hati yang lepas dari situasi sulit yang dialami. Keadaan hati yang penuh dengan kerelaan untuk mengabaikan diri. Keadaan hati yang penuh dengan kerinduan akan yang benar. Keadaan hati mudah berbelas kasihan hingga keadaan hati yang murni. Saudara-saudari, inilah penjelasan daripada
penekanan Tuhan Yesus tentang ucapan berbahagia sesuai teks khotbah ini. Yang pertama, Yesus mengawali ucapan berbahagia yang pertama fokus pada orang miskin dalam roh, yakni ayat 3. Perkataan ini mengingatkan kita perkataan Yesaya 66 ayat 2 dan Esra 9 ayat 4 sampai 6, yakni orang miskin dalam roh adalah mereka yang menyadari kebutuhan mereka. Umat Allah gemetar mendengar firman Allah karena betapa jelasnya firman itu mengungkapkan ketidaksetiaan, kejahatan, dan kesalahan mereka. Mereka diberkati dengan perasaan ketidakmampuan dalam hal-hal rohani dan ketidakberdayaan untuk menenangkan Allah. Kemiskinan atau penyesalan dalam roh dikaitkan dengan tindakan atau respon gemetar mendengar firman Allah. Keterkaitan antara kemiskinan rohani dengan kebutuhan batin, kejahatan. Inilah yang membawa kita pada kesimpulan bahwa menjadi miskin dalam roh mengacu pada kebutuhan rohani kita. Orang yang miskin dalam roh adalah mereka yang mengakui bahwa mereka kosong secara rohani. Kalau boleh disebut sebagai kebangkrutan rohani yang tanpa pertolongan Tuhan. Ucapan berbahagia yang pertama ini oleh Yesus di ayat 3 mengajarkan kita bahwa mengakui dan menerima kebutuhan dan ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan adalah awal dari menjadi murid Yesus Kristus. Kami telah mengabaikan hal-hal yang seharusnya kami lakukan. Dan kami telah melakukan hal-hal yang seharusnya kami tidak lakukan. Dan tidak ada kesehatan dalam diri kami. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah kami. Ucapan berbahagia pertama ini menjadi pintu gerbang bagi sesuatu yang terus kita jalani dalam kebahagiaan hidup kita. Kita akan berhasil jika kita tidak pernah berhenti mengakui kebutuhan kita dengan jujur dan dengan rendah hati. Ini dapat menjadi atau terjadi ketika kita belajar mempraktekkan pengakuan dosa. Ketika kita melakukan pengakuan dosa, kita menyebut kelemahan kita dan belajar bagaimana rasanya memberitahu Tuhan dan orang lain betapa kita membutuhkan pertolongan. Pengakuan dosa adalah obat Tuhan untuk keinginan kita berbahagia untuk tampak lebih baik daripada diri kita yang sebenarnya. Yang kedua, biarkan kitab suci menyelidiki hatimu. Kita akan terus melakukannya saat kita menelusuri sisa khotbah Yesus di mana kebenaran demi kebenaran diungkapkan. Setiap bagian dari khotbah di bukit jika ditanggapi dengan serius mengarahkan kita yang percaya kembali kepada ucapan bahagia pertama dan berkat yang ditawarkannya, yakni pertolongan bagi mereka yang mengakui bahwa mereka tidak dapat menolong dirinya sendiri. Melalui ucapan bahagia pertama ini, kita menghadapi atau meratapi dosa kita dan memahami bagaimana kita sebagai umat Allah dapat belajar untuk terus hidup di dunia yang penuh dosa ini. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah lembut, meratapi dosa mereka bukan hanya karena mereka berbudi luhur, tetapi karena mereka menantikan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu akan bertindak dan Allah menanggapi dengan menyingkirkan kejahatan dan memberikan berkat yang menjadi bekal atau kekal kepada umatnya. Itulah warisan orang-orang yang lemah lembut yang menantikan Tuhan sambil berkata, kehendak-Mu-lah ya Tuhan yang terlaksana. Di tempat berbahagialah orang-orang berduka karena mereka akan dihibur. Bukanlah umat manusia yang terkutuk dengan penuh percaya diri dan bersukacita yang akan melihat kutukan mereka berbalik dan berubah menjadi berkat, melainkan mereka yang melihat ke dalam hati mereka sendiri, yang melihat dunia dan apa yang telah kita buat. Darinya melalui dosa kita dan meratap, menangis, berteriak. Merekalah yang akan diberkati. Mereka yang dalam kemiskinan rohani mampu melihat menembus lapisan tipis yang telah dibangun umat manusia di atas kerajaan dosa dan dosa kita sendiri dan meratapinya. Merekalah yang akan diberkati. Jadi bagi kita yang tahu mungkin saat ini kita yang merasakan beratnya dosa, kita akan diberkati jika kita berpaling kepada Tuhan dalam ratapan itu dan memohon kasih karunia dan pertolongannya. Jangan putus asa dan mencoba menyembunyikan sesuatu, membenarkan dosa kita ketika kita dihadapkan dengannya. Tidak.
Berdukacitalah dengan dalam dan berserulah kepada Tuhan untuk memohon kasih karunia. Tuhan senang menghibur mereka yang berduka atas dosa mereka dan atas kutukan dunia. Yang ketiga, berbahagialah mereka yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki kualitas hati yang tenang, tidak mudah tersinggung, tidak mudah tersulut emosinya, karena mereka memang tidak memberikan fokus hatinya kepada dirinya sendiri. Orang yang lemah lembut tidak menganggap perlu balas dendam, meskipun mungkin dia punya kemampuan yang lebih untuk melakukan itu dan cukup untuk melakukannya. Dia juga merasa tidak perlu menonjolkan diri, meskipun memiliki segala yang diperlukan untuk menjadi orang yang menonjol prestasinya. Dia juga tidak ingin membuat dirinya menjadi utama atau penting. Ini adalah orang-orang yang telah direndahkan karena mereka tidak pernah menganggap dirinya yang utama. Mereka tidak pernah ngotot untuk diri sendiri. Tuhan Yesus adalah orang yang paling sempurna di dalam kelemah lembutan. Dia tetap diam ketika dihina, difitnah, bahkan disiksa, hingga akhirnya mati di kayu salib. Dia rela menjalani itu semua meskipun dia sanggup melawan dan membela dirinya. Yesus mengatakan, berbahagialah orang-orang yang seperti ini, karena mereka justru akan mewarisi bumi. Orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi, karena bumi ini memang tidak untuk diperebutkan, tetapi untuk diberikan. Seperti tanah Kanaan, tidak untuk diperebutkan antara suku Israel yang satu dengan yang lain, tetapi untuk dinikmati, karena akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap suku di Israel. Demikian juga bumi akan diperbaharui oleh Tuhan, dan mereka yang tidak pernah bertarung untuk kepentingan diri sendiri, justru merekalah yang akan memperoleh bahagian di dalam bumi yang baru. Mereka yang sibuk berjuang demi diri, bergantung demi diri, akan kehilangan segalanya. Mereka memperjuangkan karena Alkitab mengatakan Tuhan memberikannya kepada mereka yang Dia kasihi, bahkan ketika mereka ini tidak berjuang seperti orang-orang lain. Orang yang lemah lembut tetap bergiat dan berjuang, tetapi mereka tidak pernah melakukannya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka selalu melakukan hal yang akan memberkati orang lain, tetapi bukan untuk diri sendiri. Mereka akan membela keadilan, tetapi membiarkan ketika diri mereka sendiri tertimpa atau ditimpa ketidakadilan. Merekalah yang akan memperoleh warisan kebahagiaan itu dari Tuhan. Yang berikut ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang merasa sedih dan sakit hati karena terjadi ketidakadilan baik di masyarakat maupun di dalam diri sendiri. Orang-orang yang merasa tidak tenang kalau kebenaran Tuhan, sifat-sifat moral Tuhan sudah diabaikan dan tidak lagi terlihat dalam diri orang-orang yang ada di dunia ini. Orang-orang yang begitu peka untuk untung rugi sendiri, tetapi ketika moral di lingkungan tempat mereka hidup begitu merosot dan rusak, mereka tidak peka dan tidak terganggu. Kita membaca mass media setiap hari. Bukankah begitu banyak kejahatan dan kecemaran di dalam masyarakat kita? Pemimpin yang korup dan hanya mengejar kepuasan hawa nafsu dirinya saja. Anak-anak muda yang hanya tahu berkelahi. Orang-orang yang banyak memperkosa, membunuh, menindas, dan lain-lain. Betapa kacaunya dunia tempat kita hidup karena dosa. Betapa rusaknya keadaan dunia ini akan mengganggu perasaan orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tetapi orang-orang ini bukan hanya merasa bahwa orang lain dan masyarakat saja yang kurang beres. Dia juga peka melihat diri yang kurang beres. Dan dia rindu membereskan kerusakan yang terjadi pada dirinya. Baik orang lain maupun dirinya harus kembali kepada sifat moral Allah. Orang yang hanya peka melihat kerusakan orang lain dan masyarakat tetapi tidak sanggup mendeteksi dirinya sendiri dan dosanya, bagaikan orang Farisi. Bahkan jika Tuhan Yesus bersuruh kepada mereka, celakalah kamu hai orang munafik. Mereka tetap tidak sadar kalau diri mereka rusak. Mereka bahkan ingin membungkam suara dan mengoreksi mereka dan membunuh Yesus. Orang-orang yang rindu keadaan dunia ini dipulihkan. Keadaan moral diperbaiki menjadi seturut sifat-sifat Tuhan. Kekudusan hidup dikembalikan dan terjadi kebangunan di tengah-tengah umat Tuhan.
Orang-orang ini sangat menderita di tengah-tengah kerusakan yang terjadi. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa mereka pasti akan berbahagia karena kehausan mereka akan kebenaran akan dipuaskan. Tuhan akan memperbaiki dunia ini dengan sempurna. Bersabarlah di dalam kesesakan karena banyak ketidakadilan dan kecemaran terjadi di dunia ini. Berjuang sambil menantikan waktu Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan dilakukan oleh orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Biarlah kita dengan tenang dan sabar menanti pertolongan yang dari Tuhan, sehingga segala kejahatan dan ketidakadilan akan dihakimi olehnya dengan adil dan benar. Ayat 7, berbahagialah mereka yang murah hati. Ini adalah orang-orang yang hatinya gampang tergerak oleh belas kasihan. Mereka selalu rela menolong karena tidak tahan dengan hati yang tersentuh oleh belas kasihan mereka. Orang-orang menolong orang lain dengan tulus, bukan untuk menjalin relasi atau mencari keuntungan jangka panjang, tetapi menolong karena tergerak oleh belas kasihan. Mereka ini juga akan menerima belas kasihan dari Tuhan. Orang-orang yang gampang merasa maklum, mengasihani, dan berusaha memahami posisi orang lain. Kepada mereka, Tuhan juga akan memberikan kesabaran, kemurahan, dan belas kasihannya. Jangan menjadi orang yang kejam. Tuhan itu akan kejam kepada kita agar kita tahu bagaimana rasanya diperlakukan kejam. Jangan menjadi orang-orang yang dingin dan hatinya tidak tergerak oleh belas kasihan. Tuhan nanti akan bersikap dingin juga kepada kita. Tetapi orang-orang yang sangat mudah merasa kasihan, Tuhan pun akan memberikan belas kasihannya kepada orang-orang itu. Yang berikut, berbahagialah orang yang suci hatinya. Kata suci lebih diterjemahkan murni. Siapa dia yang murni hatinya? Dialah orang yang jujur. Tidak ada motivasi terselubung, tulus di dalam perkataan dan perbuatan. Orang-orang ini adalah orang-orang dengan keadaan hati sinkron dengan tindakan maupun perkataan. Apa adanya, tidak punya keinginan menipu atau memainkan strategi apapun di dalam relasinya dengan Tuhan maupun dengan orang lain. Banyak orang pura-pura mau menyembah Tuhan, datang kepada Dia, tetapi ternyata mencari keuntungan bagi diri sendiri. Tidak ada kerenduan yang tulus untuk datang kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang pura-pura ini akan dihakimi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang-orang yang berpura-pura. Siapa yang berbelit-belit kepada Dia, Tuhan juga akan bertindak berbelit-belit. Mazmur 18:27. Jadi jangan mempermainkan Tuhan. Dia akan mempermainkan kita kembali. Mazmur 15 ayat 1-5 menjelaskan tentang orang yang murni hatinya. Dia yang murni hatinya boleh mendekat ke gunung Tuhan. Mereka boleh memandang wajah Allah. Mereka karena Allah juga adalah Allah yang murni hatinya. Allah kita adalah Allah yang jujur. Dia tidak mungkin berdusta. Dia tidak mungkin mengucapkan firman-Nya yang berbeda dengan keadaan yang nyata. Dia tidak mungkin berbeda antara yang dinyatakannya dengan apa yang sebenarnya. Tuhan adalah teladan di dalam kemurnian hati. Dan oleh karena itu, siapa yang meneladani Dia akan sesungguh-sungguhnya akan melihat wajah-Nya. Yang berikut, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah hikmat dan pesan, peneguhan dan penghiburan bagi kita melalui khotbah ini. Yakni yang pertama, apakah kita termasuk orang-orang kepadanya Tuhan berkata, berbahagialah. Atau jangan-jangan kita termasuk kelompok orang-orang yang akan mendengar firman Tuhan berkata, celakalah. Biarlah kita belajar memiliki hati yang lemah lembut, tidak berjuang dan bertarung demi kepentingan diri sendiri. Biarlah kita belajar memiliki hati yang rindu kebenaran Tuhan. Biarlah kita memiliki hati yang mudah tersentuh oleh belas kasihan. Biarlah kita juga memiliki kemurnian hati di dalam berrelasi dengan Tuhan dan sesama kita. Yang berikut, ada alasan saudara-saudari berbahagia. Kita mungkin dapat menyebut beberapa alasan yang dapat memberi kebahagiaan. Namun jika boleh jujur, sebagian besar dari hal-hal itu mungkin terkait dengan hal-hal material atau dunia yang kita dapatkan. Atau paling tidak kebahagiaan kita bergantung kepada sesuatu yang berhasil kita dapatkan. Tidak ada salahnya berbahagia terhadap hal-hal itu. Tetapi di dalam Kristus ada sebuah kebahagiaan yang lebih mendasar dan fundamental,
yakni berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Dari pengalaman hidup kita, agaknya sulit mengatakan berbahagia bagi seorang miskin. Berbahagialah yang berduka cita untuk merasakan penghiburan. Ucapan berbahagialah dalam khotbah ini diulang-ulang sampai 9 kali. Tidak berarti semoga berbahagia, tetapi menyatakan bahwa orang-orang itu memang orang yang berbahagia. Yang berbahagia adalah mereka yang hidup dengan baik atau bertindak bijaksana. Orang yang telah menerima anugerah khusus. Kalimat mereka yang miskin hendaknya tidak dipahami sebagai glorifikasi kemiskinan. Arti miskin di sini adalah mereka yang tidak dikuasai oleh kemiskinan, merasa cukup atas segala berkat yang Tuhan hadirkan, serta memiliki kerendahan hati bahwa pada akhirnya segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kesadaran seperti inilah yang terpenting untuk kita miliki di zaman ini. Yang berikut, manusia zaman ini yang dikuasai oleh materialisme dan hedonisme, seolah-olah kebahagiaan kita tergantung pada kepemilikan harta dan barang dan fasilitas serba lengkap yang kita miliki, berupa rumah, telepon genggam, kendaraan yang canggih, aset yang tidak terhitung lagi, atau segala hal yang berhubungan dengan itu yang harus kita miliki. Yesus mengundang orang untuk merasa cukup dan tidak dikuasai oleh harta benda. Mereka lah yang sesungguhnya berbahagia karena hidupnya tidak dikendalikan oleh hasrat dan keinginan yang tidak pernah terpenuhi dan terpuaskan. Berbahagialah karena dikenakan kepada kita sebagai orang yang lemah lembut. Yesus berkata bahwa kita akan memiliki bumi. Bayangkanlah bahwa kata-kata yang diucapkan ini saat kita hidup dalam sebuah kenyataan di mana imperium besar berkuasa dengan menindas dan menggunakan kekerasan. Dalam tata kehidupan yang dikuasai oleh kerajaan Allah, kekerasan serta penindasan terhadap sesama manusia tidaklah dibenarkan. Sikap welas kasih dan penuh empati kepada sesama menjadi nilai yang harus dihidupi oleh orang yang percaya. Itulah arti daripada kelemah lembutan. Yang terakhir, saudara-saudari, marilah kita berkontemplasi, bergumul mendalam, mendengarkan ucapan Yesus ini. Saat hidup di tengah, dirundung berbagai tantangan, hidup dan pergumulan, dari atas bukit yang menjulang, Yesus berseru kepada kita semua, berbahagialah. Sungguhlah terasa menunjukkan kebahagiaan kita perlahan lahir dari dan bersemai karena kebahagiaan sejati berdasarkan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Di saat yang sama, ucapan berbahagia dari Yesus Kristus merupakan undangan untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, Engkau ajari kami dalam kebahagiaan yang sejati dan tulus dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan untuk merasa cukup dalam kehidupan kami sebagai akar dan kekuatan dari kebahagiaan kami. Dengan tulus dan setia dan taat kepadamu saja menghidupi firman-Mu. Kami berdoa untuk saat ini kepada jemaat-Mu seluruhnya. Engkau berikanlah kebahagiaan dan pemahaman yang benar atas prinsip sikap dan hidup kami yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Supaya kami beroleh kekuatan, bersuka cita dalam kehidupan kami. Berkati kami seluruhnya Tuhan, dimanapun kami dan jemaat-Mu berada, dan pelayanan jemaat-Mu juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bukan engkau di dalam hidupku, tiada artinya
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada di kehadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah di dalam damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, tetaplah bersemangat dan tekunlah dalam doa. Salam.